Hari ini kita masuk chapter 5 buku BIMS ya. Ini chapter terakhir untuk bahan UAS. Untuk membuat kertas kerja konsolidasi komprehensif gitu ya. Kalau yang sampai dengan minggu lalu itu jurnal eliminasi dan adjustment-nya itu yang belum ada adalah jurnal yang kedua ya, untuk mengeliminasi adanya intercompany profit atau loss. Nah, di chapter 5 ini ya, kita akan bahas satu transaksi yang ketika ada transaksi perusahaan anak dan perusahaan induk itu menghasilkan profit atau loss ya, yang nanti yang nanti akan dieliminasi di kertas kerja konsolidasi. Ya, untuk bagian pertama kita bahas minggu ini, nanti pendalaman di minggu depan ya. Masih di chapter 5 intercompany profit transaction terkait inventory. Yang akan kita pelajari hari ini apa ya? Jadi mengenalkan ya bagaimana sih dampak transaksi laba antar perusahaan dalam transaksi persediaan. Ya, nanti efeknya ke kertas kerja konsolidasi itu seperti apa. Kemudian penerapan nanti konsep upstream dan konsep downstream ya dalam transaksi inventory. Kalau upstream itu ya, yang dimaksud yang upstream berarti berarti ke atas ya. Berarti penjualan inventorinya itu dari anak kepada induk. Jadi naik gitu ya, dari anak kepada induk. Sedangkan kalau downstream ya, ini penjualan inventorinya dari induk kepada anak ya, turun gitu ya, dari induk kepada anak. Nah, dua konsep ini nanti akan menghasilkan perbedaan ya di kertas kerja konsolidasi gitu. Nanti efeknya seperti apa. Nah, kita ke ini dulu ya, untuk bagaimana sih muncul laba antar perusahaan dalam transaksi persediaan. Nah, untuk transaksi antar perusahaan ya, intercompany transaction ya, ini baik dari FASB maupun dari PSAK ya. Ini untuk seluruh transaksi yang baik untuk akun aset, liabilitas, ekuitas, income, expense ya. Untuk transaksi antar entitas ya, antar entitas atau intra ya, di sini intra antara induk dan anak ya. Yang di sini kalau terkait yang transaksi antar perusahaan ini menghasilkan laba atau rugi ya, terkait transaksi anak dan induk ini harus dieliminasi ya. Contoh untuk transaksi anak dan induk ini terkait persediaan dan aset tetap. Untuk chapter 5 ini kita di transaksi persediaan ya. Kalau aset tetap ini kalian pelajari di chapter 6 kalau mau ya. Nah, kita cut off-nya untuk UAS sampai dengan yang transaksi persediaan. Nah, seluruhnya untuk intra ya, untuk intercompany ya, intercompany. Jadi transaksi sebenarnya di dalam satu entitas perusahaan gitu. Jadi kan satu entitas pelaporan ya antara perusahaan anak dan perusahaan induk. Maka untuk hal-hal yang ini kan sifatnya sebenarnya kayak resiprokal gitu ya. Jadi harus dieliminasi. Nah, untuk eliminasi atau adjustment terkait intercompany profit transaction ini ya, laba dalam penjualan persediaan antar perusahaan anak dan induk ya. Ini nanti baru diakui, jadi labanya itu baru boleh diakui ketika inventorinya itu sudah terjual kepada pihak ketiga. Jadi misalkan si parent gitu ya, dia membeli persediaan dari si A, dari pihak lain. Kemudian si parent dia menjualnya kepada perusahaan anak. Nah, ketika dia menjualnya kepada perusahaan anak, bisa jadi kan pasti timbul selisih ya antara sales dan COGS-nya gitu ya. Sales dengan COGS-nya, dengan harga belinya berbeda. Nah, kalau sales sama COGS-nya itu berbeda gitu ya, pasti kan ada profit gitu, ada profit. Nah, ketika barang ya terputus pertama ya. Saya coba share screen lagi. Slide ini tadi udah belum?
tapi suaranya terputus-putus. Oh, sudah tapi suaranya terputus-putus ya tadi apa? Connection unstable. Oke, saya ulangi ya. Untuk intercompany sales of inventory, jadi gambarnya di sini misalkan perusahaan induk ya, perusahaan induk dia membeli dulu ya, membeli inventory dari perusahaan A misalkan dari perusahaan lain. Kemudian perusahaan induknya ini dia menjual tadi inventory yang dibeli kepada perusahaan anak. Nah, ketika si perusahaan anak ini belum berhasil menjual inventory kepada pihak lain, ya, maka tidak boleh mengakui laba, ya, tidak boleh mengakui laba, karena antara anak dan induk kan masih satu kesatuan ya. Jadi laba antara anak dan induk itu, ya, makanya nggak boleh diakui ya, harus ketika menyusun kertas kerja itu harus dieliminasi. Ya, nanti laba itu baru diakui ketika inventorinya itu oleh perusahaan anak sudah terjual kepada pihak ketiga. Ya, jadi ini laba dalam penjualan persediaan antar perusahaan itu diakui bila barang tersebut telah terjual kepada pihak ketiga. Berarti kalau barang itu masih berada di dalam perusahaan, nah baik di perusahaan anak maupun perusahaan induk, ya, maka labanya ya, laba misalkan tadi sudah menjual dari perusahaan induk kepada anak. Nah, inventorinya itu masih ada yang di perusahaan anak gitu ya. Maka labanya itu tidak boleh diakui ya, tidak boleh diakui dulu, maka harus ditangguhkan. Ya. Kemudian untuk konsep arus inventorinya ya, arus inventorinya nanti terkait pengakuan labanya ya. Laba dalam persediaan awal yang sebelumnya ditangguhkan itu nanti diakui pada periode barang ya, pada periode barang itu laku terjual. Misalkan si perusahaan induk dia menjual kepada perusahaan anak ya, itu misalkan di tahun 2019. Nah, sampai dengan akhir 2019 itu masih ada nih, misalkan masih ada persediaan yang belum terjual. Ya. Maka nanti untuk yang periode tahun 2019 untuk persediaan yang belum laku terjual itu laba atau profit terkait ending inventory di tahun 2019 itu ditangguhkan ya, nggak belum boleh diakui. Nanti ya di tahun 2020, nah karena kita di sini nanti menggunakan sistem persediaan yang asumsinya itu FIFO, first in first out, maka asumsinya untuk ending inventory di tahun 2019 itu nanti akan laku terjual di tahun 2020 ya. Laku terjual di tahun 2020 dengan sistem FIFO tadi, berarti untuk yang ending inventory di tahun 2019 itu akan terjual lebih dahulu ya. Nah, akan terjual lebih dahulu. Di mana persediaan yang awal masuk itu terjual lebih dahulu dan kemudian untuk ending inventory di tahun 2020 nah itu berasal dari pembelian terakhir gitu ya. Nah, nanti siklusnya selalu pakai yang FIFO ya, asumsinya di sini kita pakai FIFO. Misalkan di contoh 1. Di sini kasus tidak ada laba dalam persediaan antar perusahaan. Kalau tidak ada laba berarti antar harga jual ya, harga jualnya dari anak kepada induk, dari induk kepada anak ataupun sebaliknya gitu ya. Itu sama dengan harga itu ya, dia tidak mengambil margin gitu ya, nanti tidak mengambil margin. Kita pakai contoh yang di sini. Misalkan selama tahun 2016 ya, Re menjual barang dagangan yang memiliki harga pokok $1.000 kepada Sky. Di sini Sky berposisi sebagai entitas anak, berarti Re-nya induk. Dengan laba kotor 30% ya. Sky tidak lagi menyimpan barang dagangan ini pada akhir tahun 2016. Ini sebelum ke jurnal eliminasi, mungkin saya ke sini dulu sebentar ya. Sebelum ke jurnal eliminasi, ini saya gambaran dulu ya, nanti biar terlihat jelas proses eliminasinya seperti apa. Ini saya stop share dulu. Saya ke mana?
Saya buka PDF-nya Bu Iin. PDF-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Nah, untuk gambaran apa sih yang dieliminasi gitu ya. Nah, fokus untuk yang chapter ini kita di itu ya, untuk yang menghasilkan profit atau loss, berarti terkait eliminasi yang berhubungan dengan akun-akun di income statement. Untuk akun-akun yang ada di neraca, itu nanti ketika menyusun kertas kerja konsolidasi tetap dibuat ya. Misalkan kalau tadi penjualan antara anak kepada induk ataupun sebaliknya, itu secara kredit ya, berarti ada transaksi account payable dan account receivable, itu juga tetap dieliminasi ya. Nah, kalau account payable dan account receivable itu kan terkait akun neraca ya. Nah, nanti untuk yang di chapter 5 kita fokus di untuk eliminasi yang terkait dengan akun-akun income statement. Ya. Tapi untuk yang nanti kalau membuat kertas kerja konsolidasi tetap dibuat ya untuk akun-akun neracanya. Di sini ya untuk penjelasan apa sih yang dieliminasi ya, misalkan di sini untuk parent dia misalkan memiliki 100% kepemilikan atas S. Kemudian semua pembelian barang dagangannya S itu dilakukan dari P. Jadi si anak dia membeli semua barang dagangan dari si parents-nya. Nah, selama tahun 2008 ya, selama tahun 2008 P menjual inventory kepada S, kepada anak dengan margin 20% dari harga perolehan, dari cost-nya. Cost barang tersebut yang dijual kepada S adalah 20.000, kemudian S menjual lagi barang ini kepada perusahaan lain seharga 30.000. Nah, kita akan melihat dari dua sisi dulu ya. Nah, bagaimana yang dijurnal oleh P, bagaimana yang dijurnal oleh S ya. Pertama yang dijurnal oleh P dulu. Nah, ketika dia membeli barang dagangan dari pihak ketiga ya, si P dia akan mencatat debit inventory ya, kreditnya account payable. Ini misalkan pembelian secara kredit. Ini sebesar harga perolehannya yaitu 20.000. Kemudian P menjual kepada S dengan margin 20% dari harga perolehan. Nah, jadi marginnya 20.000 kalikan 20% ya. Jadi marginnya 2.000, marginnya berapa? 4.000 ya. 20.000 kalikan 20.000, marginnya 4.000. Sehingga nanti si P dia akan mencatatkan misalkan penjualan secara kredit ya, debitnya account receivable, kreditnya sales sebesar 24.000. Kemudian dia akan mencatat COGS pada inventory sebesar harga perolehannya yaitu 20.000. Nah, ini yang akan dicatat oleh P seperti ini ya. Dari pembelian pihak luar dan penjualannya kepada S. Selanjutnya dari sisi si S ya, dari sisi anak. Ketika dia membeli barang dagangan dari si P ya, ini kan membelinya secara kredit ya. Jadi si S dia akan mencatat debit inventory, inventorinya bertambah, kreditnya dia akan mencatat account payable ya sebesar 24.000. Jadi sebesar harga jualnya P ya. Tadi P tadi kan menjual seharga 24.000. Nilai inilah yang akan dicatat sebagai inventory oleh S. Kemudian ya si S dia menjual kepada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga dia pakai margin lagi ya. Nah, dia pakai margin lagi, dia menjualnya kepada pihak ketiga itu seharga 30.000. Ya, account receivable pada sales sebesar 30.000. Kemudian dia mencatat COGS pada inventory sebesar 24.000. Nah, untuk eliminasi, ya, mana sih yang dieliminasi ya? Selain account receivable dan account payable ya. Account receivable dan account payable yang 24.000 ini dieliminasi ya. Kemudian untuk terkait akun income statement ya, yang dieliminasi ini adalah akun sales ya, akun salesnya P ya.
Jadi salesnya P yang sebesar 24.000 ini dieliminasi. Berarti nanti di debit ya, debit sales sebesar 24.000 dan COGS ya, pasangannya COGS. Nah, COGS-nya itu COGS-nya ini sebenarnya ya. COGS-nya CS ya sebesar 24.000. Nah, itu jurnal eliminasi atas penjualan inventory dari P kepada S. Ini jurnal eliminasinya ya. Kita debit sales, kita kredit COGS sebesar 24.000. Ini sehingga nanti kalau kita menyusun kertas kerja konsolidasi ya, ini untuk bagian yang apa terkait gross profit gitu ya. Nah, nanti nilai salesnya adalah yang nilai salesnya ya, nilai sales yang dicatat di laporan konsolidasi itu nanti adalah sales yang kepada pihak ketiga ya. Jadi si S dia berhasil menjual kepada pihak ketiga itu berapa? Itulah nanti yang akan dicatat di sales konsolidasinya. Ya. Kemudian kalau COGS-nya ya, kalau COGS-nya yang dicatat di COGS konsolidasi itu adalah COGS yang dari P. Ya, yang dari P, si P ini ketika beli ya, harga perolehannya berapa? Nah, itu yang akan dicatat sebagai COGS consolidatednya ya, bisa 20.000. Sehingga nanti gross profit konsolidasinya ini sebesar 10.000. Ini parsialnya seperti ini ya. Jadi nilai sales yang diakui itu adalah sales kepada pihak ketiga, sedangkan COGS yang diakui adalah ketika si P ya. Karena di sini dia itu ya sifatnya downstream gitu ya, si P yang jual kepada S gitu ya. Harga perolehan awal untuk pembelian inventory itu berapa? Itu yang dicatat sebagai COGS. Nah, ini untuk yang konsep yang penjualan secara sederhana, di mana penjualan inventory di tahun 2008 ya, itu seluruhnya terjual di tahun 2008. Nah, berikutnya bagaimana jika untuk misalkan ada persediaan yang belum terjual ya, misalkan ada persediaan yang belum terjual. Di sini ya kita menggunakan contoh nih, misalkan saya lanjutkan, misalkan selama tahun 2009 berarti tahun berikutnya ya. Tadi tahun 2008, sekarang tahun 2009. Ini P menjual lagi barang dagangan kepada S dengan harga perolehannya 30.000. Marginnya sama 20% dari cost-nya. S kemudian menjual lagi 3/4 dari barang ini ke perusahaan lain seharga 35.000. Nah, kita lihat satu persatu lagi ya. Nah, si P ketika dia membeli dari pihak lain, dia menjurnal inventory pada account payable sebesar 30.000. Kemudian ketika menjual inventory kepada S, dia menjurnal account receivable pada sales ya sebesar 36.000. Ya, jadi ditambahkan marginnya ya 20%. Kemudian dia mencatat COGS kepada inventory sebesar 30.000 untuk yang ini ya, ini inventory yang tadi dibeli. Kemudian ya S akan mencatat apa ya? S pertama dia akan mencatat pembelian inventory dari P ya, inventory pada account payable sebesar 36.000. Kemudian dia akan mencatat penjualan kepada pihak ketiga. Tadi yang terjual baru 3/4-nya ya, dengan harga jual totalnya yaitu 35.000. Si S akan menjurnal account receivable pada sales sebesar 35.000. Kemudian dia akan mencatat COGS kepada inventory ini sebesar yang terjual ya. Yang terjual itu tadi baru 3/4-nya ya. Jadi 3/4 kalikan 36.000 inventorinya yang ini. Nah, sehingga dicatat nih COGS pada inventory sebesar 27.000. Nah, sekarang jurnal eliminasinya apa saja ya? Jurnal eliminasinya yang pertama tadi mengeliminasi penjualan inventory dari P kepada S.
ya. Ini akan jurnal eliminasinya. Tadi kita debit sales, kita kredit COGS sebesar harga jualnya P ya, yaitu 36.000. Kemudian apa? Tadi kan kalau ini terjual semua seperti ini ya. Jadi dia akan mengeliminasi sales pada COGS sebesar 36.000. Nah, ternyata tadi kan ada apa? Ada inventory yang belum terjual. Nah, ada ending inventory yang belum terjual. Nah, terkait ending inventory yang belum terjual, ya, itu kan kita belum boleh mengakui tadi ya, belum boleh mengakui profitnya. Jadi harus kita tangguhkan gitu ya, harus kita tangguhkan. Nah, untuk jurnal penangguhan terkait unrealized profit ending inventory, halo ya, halo, suaranya putus-putus ya? Tidak, Bu. Lancar, Bu. Oh, lancar ya. Kirain suaranya putus-putus. Tadi sampai mana? Oh ini ya, sekarang yang eliminasi yang kedua terkait ending inventory ya, terkait ending inventory. Di sini kalau yang terkait profit yang melekat di ending inventory itu tidak dieliminasi ya, tidak ditangguhkan, maka di sini akan mengakibatkan itu ya. Ini kalau detailnya ada di buku ya. Ini untuk alurnya itu ada di buku gitu ya. Nanti sederhananya bahwa COGS-nya itu akan dinilai terlalu akan dinilai terlalu rendah kalau tidak ada jurnal yang kedua ini. Gitu. Makanya COGS-nya ditambahkan. Kemudian untuk inventorinya ya, inventori akhirnya juga ya, inventornya itu juga menjadi terlalu tinggi gitu, istilah terlalu tinggi. Nanti untuk penjelasan detailnya ada di buku BIMS ya. Nah, nanti bisa kita baca, bisa dibaca ya. Ini kreditnya ke inventory untuk menyesuaikan nilai inventorinya. Nah, ini sebesar di sini ya ini sebenarnya selisih ya. Nah, untuk yang 1.500 ini ya, ini adalah selisih antara gross profit kombinasi ya. Gross profit kombinasi itu berarti gross profitnya P ditambahkan dengan gross profit dengan profitnya S gitu ya. Jadi kalau masing-masing dihitung ya profitnya itu kalau ditambahkan berapa. Nanti diselisihkan ya, diselisihkan dengan profit konsolidasi ya, diselisihkan dengan profit konsolidasinya. Nah, itu selisihnya ya, selisihnya itu adalah 1.500. Ini sebenarnya 1.500 ini terinformasi di jurnal yang di bawah. Tapi nanti kalau disebutkan di soal itu biasanya nanti tinggal gini nih. Ending inventory-nya, ending posisi ending inventory itu berapa ya, posisi ending inventory itu berapa, tinggal kalikan saja ya, kalikan profit marginnya ya, kalikan profit marginnya itu adalah unrealized ya, profit terkait ending inventory yang harus dieliminasi ya. Nanti kalau di soal yang bentuknya konsolidasi biasanya seperti itu ya, diketahui nilai ending inventory-nya, baru kalian kalikan dengan profit marginnya ya, profit marginnya. Nah, ini untuk yang ending inventory, nanti jurnal eliminasinya COGS pada inventory. Kemudian berikutnya yang ketiga, ini masih lanjutannya ya. Kalau tadi yang pertama itu tidak ada ending inventory ya, jadi yang dieliminasi hanya penjualan dari P kepada S. Ya, hanya penjualan pada P kepada S. Kemudian tadi yang kedua, jurnal eliminasinya ada dua ya, terkait eliminasi penjualan dan juga untuk penangguhan unrealized profit ending inventory. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga ini jurnal eliminasinya ada 3. Nah, ini transaksinya berlanjut ya, tadi 2008 yang pertama, kemudian 2009 dan di sini 2010. Nah, misalkan di tahun 2010 si P menjual lagi barang dagangan kepada S ya. Harga perolehannya 40.000 dengan marginnya sama 20% dari harga perolehan ya.
S kemudian menjual lagi 3/4 dari barang persediaan ini kepada perusahaan lain seharga 45.000. Sisa barang tahun 2009 terjual di tahun 2010 seharga 12.000. Nah, ini yang tadi pakai sistem FIFO, berarti yang ending inventory yang tahun sebelumnya itu terjual di tahun 2010 ya, di awal 2010. Nah, dari yang pembelian 2010, yang pembelian anak dari induk di tahun 2010, nanti di akhir 2010 itu ternyata masih ada sisa lagi ya. Masih ada sisa lagi 1/4 dari total inventorinya ya. Nah, berarti nanti kalau untuk tahun 2010 ini nanti jurnal eliminasinya ada 3. Yang pertama itu untuk mengeliminasi penjualan dari P kepada S. Kemudian yang kedua untuk mengeliminasi tadi ya atau menangguhkan unrealized profit terkait ending inventory tahun 2010. Kemudian yang ketiga ya untuk pengakuan profit ya, pengakuan profit dari beginning inventory tahun 2010 yang asalnya dari tadi yang tahun 2009 itu berupa ending inventory yang ditangguhkan profitnya. Nah, di tahun 2010 karena terjual pada pihak ketiga baru realize profitnya diakui. Gitu ya. Jadi untuk yang transaksi yang ini tadi, yang ketiga di tahun 2010, jurnal eliminasinya ada 3. Ini tadi ini yang halaman berikutnya yang ini terkait transaksi. Ini yang P ya, transaksi parents-nya ya. Kemudian yang berikutnya ini transaksi S-nya tadi masing-masing. Tadi yang terjual baru yang kepada pihak ketiga baru 3/4 ya, senilai 45.000 ditambah 12.000 yang berasal dari penjualan beginning inventory-nya yang berasal dari ending inventory tahun sebelumnya. Ini COGS-nya yang 9.000 ini yang terkait ending inventory tahun sebelumnya, kemudian yang 36 yang berasal dari pembelian tahun yang bersangkutan. Nah, untuk jurnal eliminasinya itu ada 3 tadi ya. Yang pertama untuk mengeliminasi penjualan ya dari P kepada S ya sebesar harga jual P ya. Sales pada COGS senilai 48.000. Kemudian yang kedua terkait unrealized profit ending inventory ya, unrealized profit ending inventory ya, COGS pada inventory ya sebesar 2.000. Ya, ini tadi menselisihkan antara combined profit dan consolidated profitnya ya. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan metode ekuitas dulu ya. Nah, yang ketiga terkait eliminasi untuk yang beginning inventory tadi ya, memunculkan profit ya, merealisasi ya, atau realize profit terkait beginning inventory yang terjual ya. Ini akan kita catat ya, jurnalnya nanti yang masuk kolom elimination dan adjustment ya. Debitnya adalah investment in subsidiary ya, jadi menambah investasi ya. Kreditnya COGS ya. Jadi kan tadi kalau yang sebelumnya kan COGS pada inventory gitu ya. Jadi nanti COGS-nya dibalik lagi ya. Kemudian sisi debitnya ini karena inventory-nya terjual ya ke akun investasi ya, investment in subsidiary pada COGS ya sebesar yang tadi yang profit yang ditangguhkan di tahun sebelumnya. Nah, ini untuk jurnal eliminasi tambahannya ya. Jurnal eliminasi tambahan selain jurnal-jurnal eliminasi yang sudah kita pelajari. Nah, saya kembali ke PowerPoint ya. Itu tadi memberikan gambaran awal ya, apa saja yang akan kita lakukan. Nah, ini tadi di transaksi antara Ray dan Sky, di mana yang dieliminasi hanya penjualannya ya, hanya penjualan dari Ray pada Sky ya.
Sky tidak lagi menyimpan barang dagangan ini pada akhir tahun 2016. Berarti di tahun 2016 seluruh pembelian Sky dari Ray itu seluruhnya itu terjual, tidak ada ending inventory. Sehingga yang akan kita catat di jurnal eliminasi ya, kita akan mendebit sales dan mengkredit COGS ya sebesar penjualan yang dicatat oleh si Ray ya. Ya, penjualannya Ray kepada Sky berapa? Nah, kalau di slide-nya Pak Kuat ini dia membedakan ya antara untuk perhitungan margin laba, hati-hati ya. Margin labanya itu bisa berasal dari sales, bisa berasal dari COGS. Nah, kalau di sini cuma disebutkan dengan laba kotor 30% ya. Ini biasanya asumsinya 30% ini dari sales ya, 30% ini dari sales. Nah, kalau harga pokoknya 1.000 ya, kalau harga pokoknya 1.000 dengan laba 30% dari sales ya, berarti kan kita hitung dulu ya, misalkan sales kita asumsikan 100%, kemudian labanya 30% ya. Sehingga COGS-nya atau cost-nya atau HPP-nya adalah 70%. Nah, kalau lewat perhitungan asumsi seperti itu, maka yang nilai 1.000 COGS atau HPP ini mencerminkan 70% ya. Ini yang mencerminkan persentase 70%. Nah, kita akan mencari salesnya yang 100% itu ya. Kalau 70%-nya adalah 1.000, 100%-nya berapa? Ya, kita gunakan rumus ini ya, yang di bawah ini. Nah, jadi 100%-nya adalah 1.000 dibagi 70%. Ya. Ini ketemu di sini 1429. Nah, inilah yang dicatat sebagai salesnya Ray kepada Sky. Ya. Ini akan dieliminasi ya, sales pada COGS sebesar 1429. Ini yang tadi sudah kita bahas detail di PDF-nya Bu Iin. Nah, ini terkait perhitungan persentase laba kotornya ya. Kalau yang di slide sebelumnya tadi pakai yang asumsi yang sebelah ini ya, yang sebelah kanan ya, di mana untuk labanya itu dari penjualan ya, labanya dari penjualan. Ketika harga pokok penjualannya itu 1.000 dan laba kotornya adalah 30% dari penjualan ya, maka penjualannya ini adalah 1.000 dibagi 70, itu dapat 1429. Sedangkan kalau nanti misalkan soalnya marginnya itu 30% dari HPP gitu ya, 30% dari HPP atau COGS. Maka kita tinggal hitung ya, tadi HPP-nya atau COGS-nya adalah 1.000. Nah, kalau laba kotornya dari HPP berarti laba kotornya 30% kalikan 1.000. Berarti berapa itu? 300 ya, 300. Sehingga nanti salesnya, nilai salesnya adalah 1.000 ditambah 300. Jadi 1.300. Ini berbeda ya. Nah, atau kalau yang pakai yang COGS ini biasanya disebut harga markup ya. Nah, ini detail kalian sudah dapat di AKM juga ya. Nah, jadi kalau menggunakan harga markup atau berdasarkan COGS, nilai penjualannya, nah, kalau kita pakai perhitungan slide yang sebelumnya itu dapat 1.300, kalau dasarnya adalah dari sales, maka penjualannya itu diperoleh sebesar 1.429. Contoh berikutnya, ini masih yang lanjutannya tadi ya, karena dasarnya adalah marginnya dari penjualan ya, marginnya dari penjualan, maka nilai salesnya Ray pada Sky itu adalah 1.429. Sehingga ya nanti jurnal eliminasinya adalah sales pada COGS sebesar 1.429. Selanjutnya contoh yang kedua ya, untuk intercompany profit ya, yang ada itu ya, ada nilai persediaan akhirnya tadi nih, ada ending inventory-nya. Nah, kalau yang tadi terjual semua, gitu, asumsinya terjual semua, yang ini ada ending inventory-nya. Nah, misalkan di tahun 2016 ya, K menjual barang dagangan yang harga pokoknya sebesar $500 kepada Touch dengan laba kotor sebesar 25%.
Touch tidak lagi memiliki barang dagangan ini pada akhir tahun 2016. Nah, berarti di tahun 2016 ya, kalau jurnal eliminasi di tahun 2016 berarti hanya terkait penjualan saja ya, karena tidak ada ending inventory ya. Kemudian selama tahun 2017 K menjual barang dagangan yang harga pokoknya $900 kepada Touch dengan laba kotor sebesar 40%. Touch masih memiliki barang dagangan ini senilai $200 pada akhir 2017. Nah, misalkan diminta menyusun kertas kerja tahun 2017. Nah, kalau untuk yang tahun 2017 nanti yang akan kita eliminasi yang pertama adalah terkait penjualan ya, penjualan dari siapa tadi? K ya. Dari K kepada Touch. Nah, penjualan di tahun 2017 ya. Penjualannya ini si K dia ketika beli itu harga pokoknya 900 ya. Ini dijual kepada Touch dengan laba kotor sebesar 40% ya. Sehingga jurnal eliminasi yang pertama untuk penjualannya ya itu sales pada COGS ya sebesar 1.500. Nah, ini tadi pakai pendekatan yang asumsi gross profitnya berasal dari penjualan ya, dari sales ya. Kalau cost-nya 900 atau HPP-nya 900, maka dengan margin 40% di tahun 2017 ya, nilai sales-nya adalah 900 dibagi 60% ya. Jadi cost-nya ini mencerminkan 60%. Sehingga nilai sales-nya adalah 1.500. Ini jurnal eliminasi yang pertama. Yang kedua, nah tadi terkait ini ending inventory ya. Di tahun 2017 masih terdapat ending inventory sebesar $200 yang harus ditangguhkan ya, harus ditangguhkan untuk pengakuan profitnya. Untuk jurnal penangguhan profitnya ya, kita akan debit COGS ya, kreditnya inventory sebesar, nah ini kan tinggal mengalihkan ya. Jadi ending inventory-nya berapa ya, ending inventory-nya itu berapa, kita kalikan dengan marginnya ya, kita kalikan marginnya 40%. Ya, ending inventory-nya ini 200 kalikan marginnya 40%. Nah, ini kasus yang kedua, ada 2 jurnal eliminasi. Kemudian yang kasus berikutnya, ya, ini ada 3 ya, ada 3 nanti jurnal eliminasi. Ya. Karena di sini ini kasusnya ada laba antar perusahaan pada persediaan awal dan juga persediaan akhir. Akhir tahun 2016 ya, Max menjual barang dagangan yang harga pokoknya $300 kepada Leo dengan harga markup sebesar 25%. Leo masih memiliki barang dagangan ini senilai $120 pada persediaan akhir tahun 2016. Selama tahun 2017 ya, Max menjual barang dagangan yang harga pokoknya $500 kepada Leo dengan harga markup 30%. Leo masih memiliki barang dagangan ini senilai $260 pada akhir tahun 2017. Nah, ketika diminta menyusun kertas kerja tahun 2017 ya, jurnal eliminasi yang pertama ya, itu terkait penjualan ya dari Max kepada Leo ya, untuk penjualan barang dagangan yang senilai 500 ini ya, yang senilai 500 ini. Dengan markup-nya 30%. Nah, kalau di sini menggunakan istilah harga markup ya, yang 30% ini kita kalikan dari harga pokok ya, dari harga pokok yang 500 untuk menentukan harga jual. Ya. Kemudian ya, jurnal eliminasi yang kedua itu terkait ending inventory tahun 2017 ya. Ending inventory tahun 2017 ya, kita tangguhkan profitnya. Tadi profit ending inventory-nya itu masih 260 ya. Ini nanti kita kalikan dengan ini kan 30% ini kan atas cost ya.
Jadi yang 260 ini ya ini mencerminkan yang harga jualnya. Jadi yang 260 ini adalah cost ditambah margin ya. Jadi yang 260 ini adalah cost-nya ditambah margin berapa? Cost-nya 100% ditambah margin 30%. Jadi 260 ini mencerminkan 130%. Nah, kalau mau mencari profit terkait ending inventory yang ditangguhkan, berarti 260 ini kita kalikan dengan 30% dibagi berapa? 130% gitu ya, dibagi 130%. Ya, jadi kita mencari profitnya yang 30% itu. Kemudian jurnal eliminasi yang ketiga ya, untuk mengakui realized profit atas beginning inventory yang terjual di tahun 2017 ya. Beginning inventory yang berasal dari ending inventory tahun 2016. Di sini beginning inventory tahun 2017 adalah 120 dolar. Nah, ini juga kita kalikan ya. Kalau yang 120 dolar ini mencerminkan 100% plus 25%, ya, berarti profitnya untuk 25% tok, nah, itu berapa? Nah, itu yang akan kita akui realized profitnya. Ini jurnal eliminasi yang pertama ya, terkait penjualan dari anak, dari induk kepada anak ya. Sales pada COGS sebesar 650 karena tadi pakainya itu ya markup, harga markup, berarti untuk salesnya adalah cost ditambah dengan margin ya. Costnya 500, marginnya 30%, kalikan 500 dari costnya. Nah, sehingga salesnya, nilai penjualannya di tahun 2017 adalah 650. Kemudian jurnal eliminasi yang kedua ya, itu tadi terkait ending inventory ya, ending inventory adalah 260. 260 ini yang mencerminkan apa tadi? Mencerminkan 100% plus 30% ya. Kita diminta mencari 30%-nya saja itu berapa ya, profitnya toh itu berapa. Jadi kita kalikan 260 dikalikan 30% per 130%. Nah, ini yang yang ditangguhkan ya, kita jurnal COGS pada inventory sebesar 60. Lalu yang ketiga, kita akan mengakui profit yang sebelumnya ditangguhkan di tahun sebelumnya atau di inventory awal, yaitu yang sebesar 120. Untuk yang 120 ini adalah 100% plus 25% ya, margin tahun 2016. Sehingga kita mau mencari profitnya saja ya, yang 25%-nya saja, nah, itu ketemu 24. Nah, ini yang akan kita catat, investment in subsidiary pada cost of sales atau COGS sebesar 24. Nah, jurnal eliminasi yang tadi itu secara umum ya, baik yang transaksinya sifatnya downstream maupun sifatnya upstream. Kalau yang downstream full tuh persis banget sama yang tadi kita bahas. Kalau yang upstream nanti ada tambahan terkait pengakuan atas kepemilikan minoritasnya ya, atas NCI-nya. Nah, ini kalau downstream ya, penjualan dari induk kepada anak. Nah, kalau upstream ini penjualan dari anak kepada induk. Nah, kalau yang downstream ini tidak perlu ada perhitungan NCI karena semuanya kan profitnya atau salesnya itu punyanya si parents ya. Sedangkan kalau yang upstream ini kan melibatkan profitnya anak tuh ya, profitnya anak. Sedangkan kalau kepemilikannya nanti kurang dari 100% ya, kalau kepemilikan kurang dari 100% berarti ada hak pemilik minoritas atas income-nya si anak. Ya, jadi ada pengakuan terkait NCI ya kalau sifatnya nanti upstream. Ini jurnal yang akan kita buat ya, untuk yang downstream tadi sama persis jurnalnya seperti yang di slide sebelumnya ya. Untuk mengeliminasi penjualan ya, kita
debit sales pada COGS sebesar harga jual, ya, sebesar harga jualnya. Kemudian untuk mengeliminasi ending inventory, ya, eliminasi ending inventory, maka profit pada ending inventory, ya, menangguhkan gitu ya. Itu kita jurnal COGS pada inventory sebesar profitnya berapa. Lalu untuk pengakuan profit terkait beginning inventory, ini kita akan menambah investment in subsidiary, kita kredit COGS ya, sebesar profitnya berapa. Nah, kalau nanti sifat penjualannya itu upstream, ya, kalau sifat penjualannya upstream, maka nanti jurnal yang ketiga, ya, jurnal yang ketiga di sini, ini ada akun NCI, ya. Jadi ada pembagian tuh ya. Jadi untuk yang cost of sales yang dikredit, ini yang dialokasikan ke perusahaan induk atau ke perusahaan mayoritas itu ke akun investment in subsidiary, sedangkan sisanya ya nanti untuk kepemilikan minoritas ini akan kita alokasikan ke akun non controlling interest. Ya, nah itu perbedaannya ada di jurnal yang ketiga. Sekarang kita contoh perhitungan ya untuk alokasi ke controlling interest atau pemegang kepemilikan mayoritas dan berapa alokasi ke pemegang kepemilikan minoritas ya, baik yang sifatnya upstream maupun downstream ya. Misalkan ini data untuk perusahaan anak ya, untuk subsidiary ya di akhir tahun 2016 ya. Untuk income-nya anak, ini sebesar 5.200, kemudian dividennya anak, ini sebesar 3.000, lalu terdapat amortisasi, ya, amortisasi untuk cost over book value net asset, ya, itu di tahun yang bersangkutan misalkan 450. Kemudian terkait intercompany transaction untuk penjualan, di sini terdapat data untuk intercompany sales ya selama tahun 2016 adalah 650. Kemudian untuk intercompany profit in ending inventory ya, jadi ending inventory-nya itu ada profit yang nanti harus ditangguhkan. Ini sebesar 60. Kemudian terkait intercompany profit ada inventory awal itu sebesar 24. Nah, ini yang realize ya, nanti akan menambah income. Sekarang untuk yang transaksi downstream dulu ya. Untuk yang transaksi downstream. Net income-nya anak tadi 5.200 ya. Kemudian amortisasi yang tahun 2016 adalah 450. Sehingga adjusted income-nya anak itu adalah 4.750. Nah, adjusted income ini akan kita alokasikan ke pemegang saham mayoritas ya. Sebesar 4.750 kalikan 80% ya. Ini misalkan kepemilikannya 80% ya. Kemudian ke pemegang saham minoritas ya. Ini sebesar 20% kali 4.750. Selanjutnya, untuk ending inventory yang ditangguhkan. Kalau sifatnya downstream, maka baik profit di ending maupun profit di beginning inventory, ini seluruhnya menambah ke parent saja ya, ke controlling interest saja ya. Tidak ada alokasi ke NCI. Ya, jadi untuk penangguhan terkait profit pada ending inventory sebesar 60 ini akan mengurangi nanti perhitungan income from subsidiary-nya ya sebesar 60. Kemudian untuk profit yang sebesar 24 ya, profit in beginning inventory ini akan menambah ya sebesar 24 sehingga income from subsidiary-nya totalnya adalah 3.764. Kemudian untuk dividen ya, untuk dividen sebesar 3.000, dividennya anak ya. Ini yang dialokasikan ke pemegang saham mayoritas atau ke parent sebesar 3.000 kalikan 80% ya 2.400.
Lalu ke pemegang saham minoritas, ini 3.000 kalikan 20%, yaitu 600. Jadi kalau ini penjualannya sifatnya downstream, ya, di mana yang jual inventorinya itu induk kepada anak, maka laba yang ditangguhkan ya terkait ini terkait any inventory maupun laba yang diakui ya untuk beginning inventory itu seluruhnya dialokasikan kepada induk, tidak ada yang ke NCI. Itu kalau downstream. Kemudian bagaimana kalau upstream? Nah, kalau upstream ya, tadi adjusted income-nya sama ya, 4.750. Nah, adjusted income ini kita alokasikan ke parent sebesar 80%. Kemudian ke pemegang saham minoritas ke NCI sebesar 20%. Lalu untuk ending inventory ya yang ditangguhkan terkait ending inventory ini akan dialokasikan ke mana? Pemegang saham mayoritas itu sebesar 60 dikalikan 80%. Lalu untuk alokasi ke pemegang saham minoritas berarti 60 dikalikan 20%. Ya. Nah, kemudian yang realized profit terkait beginning inventory ya sebesar 24 ini juga sama ya. Ini dialokasikan ke pemegang saham mayoritas ya, atau ke parent sebesar 24 kalikan 80% ya. Kemudian alokasi ke pemegang saham minoritas 24 kalikan 20%. Lalu sehingga income from subsidiary-nya itu sebesar 3.771,2. Untuk NCI-nya 942,8. Kemudian untuk yang dividennya alokasinya sama seperti yang sebelumnya ya, 80% ke controlling interest ya, yang 20% ke non controlling interest. Nah, jadi kalau ini sifatnya upstream ya, kalau sifatnya upstream maka perlu ada alokasi ya, alokasi terkait ending inventory yang ditangguhkan ya, profit ending inventory yang ditangguhkan maupun untuk realized profit dari beginning inventory. Ini ada alokasi ke non controlling interest.